kasih. Masya Allah, syukran kasiran atas kesempatan yang sudah diberikan. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang Masya Allah menjadi salah satu impian mungkin ya bagi kita umat muslim, di mana kita pasti bercita-cita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak on kamera, karena saya sedang tidak menggunakan cadar dan memang lagi tidak sempat untuk bawa cadar. Terus juga sekarang mungkin situasinya agak sedikit berisik, jadi mohon maaf. Dan saya juga minta maaf tidak sempat untuk share PowerPoint karena kemarin itu bertepatan dengan perjalanan saya ke pulang kampung, jadi tidak sempat untuk ngedit. Jadi semoga malam hari ini apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik tanpa ada PowerPoint. Insya Allah pada malam hari ini kita lebih ke sharing session aja ya. Jadi saya bakal sharing tentang pengalaman saya dalam menghafal Al-Quran dan juga bakal menjelaskan ke teman-teman terkait hal-hal apa aja sih yang perlu kita persiapkan untuk menjadi seorang hafizah, seorang penghafal Al-Quran, seseorang yang menjaga ayat-ayat Al-Quran atau firman-firman Tuhan yang begitu indah. Mungkin berbicara mengenai seorang hafiz atau hafizah, ini merupakan salah satu keinginan yang mungkin sangat diimpi-impikan oleh banyak orang, khususnya mereka yang beragama Islam. Karena siapa sih yang tidak ingin mendapatkan syafaat, manfaat, keutamaan dari menghafalkan Al-Quran? Ketika kita menghafal Al-Quran, akan banyak sekali karunia yang kita dapatkan sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali orang-orang yang menghafalkan Al-Quran itu mendapatkan banyak kebahagiaan ya, ketenangan hidup, dan juga menjadi satu kebanggaan tersendiri, sebab nantinya dia bisa memberikan syafaat untuk keluarganya. Nah, sekarang yang mungkin menjadi pertanyaan kita, bagaimana sih cara untuk menghafal Al-Quran? Bagaimana cara menjadi seorang hafizah? Apakah kita langsung menghafal saja dan kita langsung menjadi seorang hafizah? Jadi teman-teman, banyak dari kita yang selalu mengartikan menjadi seorang hafizah itu adalah menjadi seseorang yang hanya menghafalkan Al-Quran. Tapi menjadi seorang hafizah itu lebih dari menghafalkan Al-Quran, ya, lebih dari sekedar kita hafal Al-Baqarah, kita hafal Al-Imran, kita hafal juz 1 sampai juz 30, lebih dari itu. Karena kata hafizah, kata hafiz itu artinya menjaga. Kita menjaga bagaimana kita itu bisa menanamkan Al-Quran dalam hati, pikiran, dan juga perbuatan kita. Bagaimana kita bisa menjadi sosok yang mencerminkan Al-Quran itu sendiri, bukan hanya sekedar menghafal. Jadi kalau misalnya teman-teman ada lihat orang yang dia bisa melafalkan juz 1 sampai juz 30 dengan fasih, dengan mutqin, tapi perlakunya tidak mencerminkan dari isi Al-Quran itu sendiri, dia bukan seorang hafiz dan hafizah. Kenapa? Karena dia tidak menjaga keindahan, kemurnian dari apa yang dia hafalkan. Nah, mungkin sebagai awal di sini Kak Fitra mau berbagi tips bagaimana cara Kak Fitra menjadi seorang penghafal Al-Quran. Yang paling pertama, tentukan niat. Karena niat yang kuat akan menjadi bahan bakar utama kalian tetap semangat menghafal Al-Quran. Banyak orang yang menghafal Al-Quran berangkat dari niat yang berbeda-beda. Ada yang berangkat dari niat pengen membahagiakan orang tuanya. Ada yang berangkat dari niat pengen dapat beasiswa penghafal Al-Quran di kampus impian. Ada yang berangkat niatnya karena ya udah pengen menuruti kemauan keluarga. Ada yang berangkat menghafal Al-Quran karena dipaksa. Ada juga yang berangkat karena memang niat pengen memberikan keindahan kepada orang tua di surganya nanti. Atau bahkan ada yang memang niatnya menghafal Al-Quran hanya ingin menyandang gelar atau status hafiz hafizah biar dibilang Masya Allah calon istri atau suami idaman. Kan banyak ya yang berpikir, saya mau jadi hafizah, aku mau jadi hafizah, gue mau jadi hafizah biar nanti kedepannya menjadi salah satu nilai tersendiri nih. Kalau orang-orang melihat kayak, wih dia ini hafal Al-Quran, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita tuh semua akan menemukan orang-orang dengan niat yang berbeda-beda dalam menghafal Al-Quran. Tergantung kita akan berangkat dari niat yang mana. Kita mau berangkat dengan niat sebagai seorang penghafal Al-Quran karena murni meraih cinta Allah, atau kita menghafal Al-Quran karena hal-hal duniawi. Jadi itu ya yang saya sampaikan ke teman-teman. Ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran, tentukan niat kita untuk menghafal Al-Quran itu karena apa.
Jadi di sini saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian, ketika kalian memutuskan untuk menjadi seorang hafizah, pastikan niat kalian lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Kalian berniat untuk menghafalkan ayat-ayat indahnya hanya untuk meraih cintanya, bukan untuk meraih perhatian manusia. Kemudian yang kedua, setelah kita memiliki niat yang tulus menghafal Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk meraih puji-pujian manusia dengan gelar hafiz dan hafizah, kita belajar untuk memperbaiki bacaan. Jadi di sini kita penting banget nih untuk belajar tahsin ya. Penting banget untuk belajar tajwid. Jangan sampai kita itu menghafal Al-Quran dengan pembacaan yang salah. Ini menjadi salah satu hal yang perlu banget diperhatikan oleh kita sekalian, karena kalau semisal kita menghafal Al-Quran dengan pelafalan yang salah, dengan membaca ayat tanpa memperhatikan tajwid yang sesuai dengan apa yang seharusnya sesuai kita hafalkan, itu akan memberikan dampak pada arti atau makna yang berbeda dari ayat yang kita hafalkan. Semisal teman-teman menghafal surah Ar-Rahman kan, terus kalian tuh salah melafalkan ayatnya, kan harusnya kan misalnya ini ada yang didengung, ada yang tidak didengung, tapi kalian salah pelafalannya. Nah itu maksudnya rugi gitu loh, salah bacaannya, salah artinya. Jadi sebelum kalian menghafal Al-Quran, pastikan kalian sudah belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar, agar yang kalian hafalkan tuh tidak sia-sia begitu. Maksudnya tidak menghafal sesuatu yang salah, tidak menghafalkan sesuatu yang keliru. Nah, caranya kalau kalian pengen menghafal Al-Quran dengan bacaan yang benar, tapi tidak punya, misalnya saya pengen hafal Al-Quran tapi saya tidak punya guru ngaji, bagaimana ya caranya? Nah, kalian tuh boleh download aplikasi Al-Quran di Play Store atau App Store. Itu kan banyak ya yang menyediakan murotal surah. Atau paling simpel kalian buka YouTube atau buka TikTok, putar aja murotal surah apa. Contoh kalian menargetin nih mau ngafal surah Ar-Rahman misalnya kan ya. Kalian sebelum menghafal surah Ar-Rahman itu, coba selama 1 minggu, minimal 1 minggu, kalian play, putar terus surah Ar-Rahman itu, putar terus surahnya sampai kalian terbiasa kayak oh iya ternyata kalau kita melafalkan fabi ayyi itu ada penekanannya, bukan cuman fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, tapi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi jelas pelafalannya. Kalau kalian ulang-ulang terus itu akan terekam di otak kalian, di memori kalian. Ya nantinya ketika kalian mulai membuka surah Ar-Rahman, kalian akan mudah melafalkannya. Jadi itu salah satu tips dari Kak Fitra kalau kalian mau menghafal Al-Quran tapi tidak punya guru dan bingung mau bagaimana caranya. Nah, kalian boleh manfaatkan kemajuan teknologi dengan mencari murotal-murotal dari orang-orang yang kalian sukai untuk dengar suaranya, dari ustadz siapa atau ustadzah siapa, terserah dari kalian ya. Itu tips dari Kak Fitra. Kemudian yang paling penting sekaligus tips terakhir ya, ketika kalian ingin memulai untuk menghafal Al-Quran, tentukan cara menghafal. Nah, ini yang paling penting karena semua orang itu punya metode menghafal Al-Quran yang berbeda-beda. Ada orang yang bisa menghafal Al-Quran hanya dengan mendengar. Jadi dia lebih suka putar murotal sampai berpuluh-puluh kali mungkin, sampai dia itu ingat dengan ayat yang mau dia hafalkan. Tapi ada orang yang mungkin dia menghafal Al-Quran itu caranya dengan membaca. Dia akan baca berkali-kali, dia baca 20 kali satu ayat, terus dia tutup mata, dia hafalkan. Dan ada orang yang menggabungkan keduanya, dia membaca dan juga mendengar. Jadi sembari dia baca, dia juga dengarkan pelafalannya itu seperti apa. Jadi di sini tergantung teman-teman. Kalian boleh coba semua metode yang ada. Nah, kalau dari Kak Fitra pribadi, ini metode yang Kak Fitra gunakan ketika menghafal Al-Quran. Jadi Kak Fitra itu kan pertama harus dengarkan dulu. Jadi putar dulu murotalnya. Kalian biasakan dulu untuk terbiasa mendengarkan pelafalan ayat-ayat tersebut, biar nanti kalian bisa tahu, oh
tajwidnya itu seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman punya guru tahsin yang bisa membantu kalian memperbaiki bacaan Al-Quran, itu jauh lebih baik. Jadi nanti bisa dipandu sama gurunya. Karena waktu pertama kali Kak Fitra menghafal Al-Quran, Kak Fitra itu kan di pondok tahfiz ya. Nah di pondok tahfiz itu Kak Fitra punya ustazah yang membimbing. Jadi setiap hari Kak Fitra itu kayak dibacain dulu satu ayat. Contoh kayak Kak Fitra ngafal surah An-Naba kan, kayak amma yatasaalun. Nah itu tuh diulang-ulangin sama ustazahnya Kak Fitra, diulangin terus sampai lancar, diulang-ulangin terus abis itu Kak Fitra disuruh hafal sendiri, besoknya setoran hafalan. Nah itu kalau sistem di pondok ya. Waktu awal-awal Kak Fitra masih SD dan SMP. Tapi pas udah dewasa, cara menghafal yang Kak Fitra temukan itu ada lagi. Jadi kayak Kak Fitra tuh lebih nyaman untuk denger dulu murotalnya sekali dua kali, atau misalnya Kak Fitra rencananya mau ngafal surah baru nih besok, surah Al-Qalam. Nah, malamnya itu Kak Fitra putar dulu nih, Kak Fitra play murotalnya dulu. Besok paginya Kak Fitra mulailah hafal. Jadi Kak Fitra pakai sistem target. Kayak Kak Fitra lihat, oh mungkin di sini surah ini dia 40 ayat. Jadi di waktu subuh Kak Fitra targetkan untuk menghafal 5 ayat. Kemudian di waktu zuhur 5 ayat, waktu asar 5 ayat, begitu seterusnya. Jadi Kak Fitra sesuaikan dengan kemampuan daya ingatnya Kak Fitra. Dan kalian bisa lakukan itu, kalian ukur-ukur. Kalau kalian rasa kalian tuh orangnya sibuk dan susah untuk menghafal, mending kalian ngafal sedikit tapi konsisten. Jadi contoh kalian menghafalnya maunya, Kak saya satu hari mau hafal 5 ayat aja, gak apa-apa banget. Jadi kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian. Jadi bukan tentang seberapa banyak ayat yang mampu kalian hafalkan, tapi seberapa konsisten kalian mempertahankan untuk menjaga semangat menghafal Al-Quran kalian. Kurang lebih seperti itu ya nasihat dari Kak Fitra. Jadi kalian tentukan metode ternyamannya kalian. Apakah kalian pengen jadi hafizah yang betul-betul mau cepet selesai, cepet aja, atau mau menikmati perjalanan menghafal Al-Quran? Sebagai orang yang menjalani 2 kali proses menghafal Al-Quran, jadi Kak Fitra tuh punya 2 metode yang berbeda. Waktu awal-awal Kak Fitra menghafal, itu jujur ya, Kak Fitra bener-bener yang fokusnya mau menghafal, hanya pengen cepet selesai, kayak pokoknya saya mau bulan depan tuh udah selesai 1 juz, udah kholes, udah selesai. Jadi bener-bener buru-buru sampai tidak memperhatikan panjang pendek dari ayat yang Kak Fitra hafalkan. Pokoknya Kak Fitra tuh kayak matok, saya harus bisa nih di bulan ketiga, kayak bulan 1, bulan 2, bulan 3 udah hatam hafalan buat 1 juz misalnya kan ya. Jadi Kak Fitra bagi tuh kayak, oh 1 hari 5 halaman, besoknya berapa halaman, sampai kayak Kak Fitra terburu-buru, bacaan panjang pendeknya tuh udah tidak teratur lagi. Nah, sampai akhirnya Kak Fitra memutuskan untuk mulai ngafal lagi dari awal, dan itu Kak Fitra dapat nasihat sama ustaznya Kak Fitra. Kenapa sih kita itu jadi orang yang senang sekali terburu-buru untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran? Kenapa kita tidak mau berlama-lama dengan Al-Quran? Kenapa kita tidak menikmati prosesnya kita dengan Al-Quran? Karena semakin banyak ayat yang kita baca berulang-ulang, itu semakin banyak juga loh pahala yang kita dapatkan. Apalagi di bulan Ramadan ini, teman-teman membaca 1 ayat itu dengan 1 hurufnya aja udah dapat 10 pahala kebaikan. Dan Masya Allah, kalau misalnya kita menghafal Al-Quran, kita ulang terus, itu seberapa banyak pahala yang kita dapatkan. Dulu Kak Fitra itu selalu sedih banget ketika ada 1 ayat yang susah banget buat masuk di otak Kak Fitra. Kayak kenapa sih susah banget ngafalnya, kenapa susah banget, sampai Kak Fitra menghabiskan waktu yang cukup lama hanya untuk mengulang-ulang 1 ayat. Tapi setelah Kak Fitra pikir-pikir lagi, barangkali Allah mau banget nih kita mengambil banyak sekali pahala kebaikan dari 1 ayat yang kita baca berulang-ulang. Dan Kak Fitra ketika menemukan 1 ayat dengan sesuatu yang buat Kak Fitra sulit untuk memahami makna ayat itu, Kak Fitra coba lihat apa sih terjemahnya. Jadi kayak Kak Fitra kadang kan ngafal terus kayak, ih susah banget nih dimasukin ke dalam otak. Nah Kak Fitra lihat translate-nya apa, barangkali adalah faedah kebaikan yang bisa Kak Fitra ambil dari ayat itu. Jadi kayak Kak Fitra berusaha pahami maknanya, artinya, terjemahnya supaya lebih cepat masuk. Itu sih. Dan untuk metode menghafal Al-Quran ini
semuanya dikembalikan lagi ke kalian. Cara mengetahuinya bagaimana? Ya kalian tinggal coba aja semuanya. Coba ngafal dengan cara baca berulang-ulang atau mungkin baca sambil dengar murotalnya seperti itu. Nah, setelah kalian sudah mengetahui cara untuk menambah hafalan, mulai dari menentukan niat, kemudian belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, dan juga sudah menentukan cara menghafal, ada yang paling penting untuk kalian pahami, yaitu bagaimana cara menjaga hafalan Al-Quran itu tetap ada dalam diri kalian. Nah, ada dua hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, menjauhkan diri kalian dari hal-hal yang dapat menghilangkan hafalan, yaitu apa? Kemaksiatan. Percaya tidak percaya, ketika teman-teman berbuat maksiat, Allah akan membuat kualitas hafalan kalian itu akan semakin menurun. Kenapa? Karena Al-Quran itu cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk ke dalam diri yang kotor. Ketika diri kalian penuh dengan kotoran, dalam artian kotoran ini adalah maksiat, dosa, akan susah buat kalian untuk menghafalkan ayat-ayat indah Tuhan. Jadi, ketika kalian mau memutuskan untuk menjadi seorang hafiz dan hafizah, pastikan kalian juga sudah bersiap untuk menjauhi segala hal-hal yang Allah murkai, segala kemaksiatan, dan tingkatkan ketaatan kalian agar apa yang kalian hafalkan itu semakin tertanam dalam diri dan juga bisa kalian amalkan. Jadi, menjadi seorang penghafal Al-Quran bukan hanya tentang menjaga hafalan dalam akal kalian, tapi bagaimana kalian menjaga hafalan itu tercermin dari perilaku kalian sehari-hari. Dan yang paling penting adalah memurojaah. Hafalan itu harus diikat dengan memurojaah. Rajin untuk mengulang-ulang apa yang sudah dihafalkan. Sebab menghafal Al-Quran itu sesuatu yang sangat mudah sebenarnya. Serius, menghafal Al-Quran itu mudah. Yang bikin sulit itu kalau kalian menghafal Al-Quran sambil berbuat dosa. Ya, yang bikin sulit itu kalau kalian menghafal Al-Quran tapi masih senang berbuat maksiat. Tapi kalau misalnya kalian betul-betul mensucikan hati kalian dengan niat yang lurus, menjauhi segala kemaksiatan dan benar-benar fokus menghafal Al-Quran konsisten, insya Allah tuh mudah banget dihafalin. Yang susah itu adalah menjaganya. Apalagi proses memurojaah itu kadang-kadang harus membuat kalian menyisihkan waktu di tengah-tengah kesibukan yang ada. Dan banyak sekali penghafal Al-Quran yang sulit untuk menjalani ini. Jadi karena sudah jarang murojaah, hafalannya jadi lupa-lupa. Termasuk Kak Fitra dulu juga suka banget jarang murojaah, sampai hafalannya Kak Fitra sempat hilang. Makanya Kak Fitra sempat menghafal lagi. Jadi kayak bener-bener kita tuh kalau udah hafal Al-Quran harus siap murojaah seumur hidup. Makanya Kak Fitra kalau misalnya ditanya, kamu udah berapa banyak hafalannya? Meskipun kalian udah selesai ngafalin 30 juz, bagi Kak Fitra tidak akan pernah ada kata selesai dalam menghafal Al-Quran. Karena proses menghafal Al-Quran itu akan selalu kalian jalani seumur hidup dengan murojaah. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa Kak Fitra sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Kak Fitra kembalikan kepada moderator.